Halo semuanya, welcome to Ngobi. Nah, di episode kali ini Ngobil bakal ngundang nih salah satu pengusaha di wilayah Banten yang punya usahanya. Apa itu nanti kita langsung tanya ya. Langsung aja kita kenalin. Bro, langsung kenalin deh. Iya. Sebelumnya terima kasih banyak nih udah diundang di acara Ngobil. Luar biasa loh. Siap. Dipilih untuk diundang karena kan tahu sendiri Bang Billy pamornya di Kota Serang dan Cilegon itu Enggak lah. lagi naik-naiknya Enggak lah, orang biasa aku bro. Justru lah kita yang senang nih kedatangan sosok-sosok inspiratif yang anak-anak muda nih bro. Boleh nggak bro? Jadi sebelum kita mulai ceritain dong profil bisnisnya gimana gitu. Maksudnya di industri apa biar teman-teman pada tahu. Kayak perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Huda, biasa dipanggil tuh Huda Mazda. Kenapa Huda Mazda? Karena saya tuh zaman SMP tuh nggak mau dipanggil Saiful, karena kan Muhammad Saiful Huda, jadi banyak manggil Pul. Akhirnya saya branding diri saya Huda Mazda, dari nama dulu mah Twitter, Facebook dan lain-lain sampai BBM. Jadi orang nggak tahu, jarang tahu nama asli saya gitu. Jadi orang taunya Huda titik Mazda gitu. Oke. Untuk nama itu. Lalu untuk lahiran, saya lahir tanggal 29 Juni 1995. Bang Billy berapa tuh umurnya? Sama, 95 Sama ya? juga. Oh sama ya. Berarti Kita satu seumuran. milenial lah ya, Iya, satu betul. angkatan berarti. Terus bisnisnya apa aja bro? Kalau untuk ini sekarang sih yang lagi saya fokusin itu di bidang ini ya, apa sih namanya, wedding dan IO juga. Jadi kita kenapa saya wedding dan IO? Karena kan orang kalau mikirnya WO kan hanya di wedding doang. Kalau IO di IO doang. Kalau kita tuh dua-duanya. Jadi bisa untuk wedding, lalu acara-acara kayak party, kayak grand opening dan lain, kita semua bisa. Nah, yang saya geluti sendiri itu di bidangnya dekorasi, catering, MUA, dan tim mengatur acara. Tapi kita apapun kita bisa, karena kita berpartner juga dengan vendor-vendor lainnya. Oke, berarti basically semacam one stop solution buat acara ya lah ya. Mau dari wedding, mau dari apapun, dari makanannya, dari mungkin make upnya, dari decoration, dari lampu, dari sound. Pokoknya benar-benar semua udah di include lah ya. Betul, karena kan kayak ada orang juga kalau hamil kan ada syukuran, lalu lahiran, segala kita pun bisa itu. Pokoknya segala jenis acara, mau istilahnya acara berduka juga. Takutnya kan ada yang berduka tapi bingung kan cateringnya dari mana. Nah, dari kita juga bisa. Berarti buat teman-teman yang mau bikin acara apapun itu, yang pasti buat selebrasi itu bisa langsung kontak ke Mazda Project ya. Oke, next nih bro. Ngomongin soal bisnis nih, gimana sih cara Bro Huda untuk ngejalanin bisnis yang ini? Ada nggak sih pernah ada rasa takut gagal atau takut gimana gitu? Ya, kalau sebelum saya turun di dunia WO dan IO ini, saya tuh bergelutnya dulu di konveksi. Oh, konveksi. Jadi branding Mazda itu lahir di tahun 2013. Ketika saya SMA kelas 2 SMA. Jadi saya tuh dulu sebelumnya sih emang saya tuh hobinya berdagang. Berdagang saya tuh turunan dari orang tua dari dulu juga hobi berdagang. Nah, saya tuh mulai dagang tuh dari zaman SMP. Dari dulu SMP saya kan hobi main kelereng, main kartu, gambar. Nah, ketika saya menang saya jual lagi ke teman saya biar bisa main lagi, kan lumayan tuh saya dapat uang tambahan. Nah, jadi mungkin karena di situ saya terlatih untuk dagang, lalu menawarkan barang, sampai akhirnya pas SMA saya istilahnya makin seru nih dagang, kayaknya seneng banget. Karena kebetulan orang tua juga ke saya itu nggak jor-joran, dalam arti dia itu kayak zaman SMA tuh saya cuma dikasih jajan 10.000 dari SMA kelas 1. Pokoknya bisa dibilang irit banget. Sebenarnya beliau ada gitu buat bisa ngasih jajan 30-40, tapi dia sengaja ngejajan situ, mungkin biar saya mikir kali ya. Nah, saya dapat mungkin biar ngedidik kali ya bro. Mungkin itu ngedidik. Nah, saya juga sadarnya ketika kuliah semester 6. Oh, ternyata saya itu ngasih uangnya pelit tuh supaya saya tuh bisa mencari solusi. Kalau pengen dapat uang ya saya harus mencari gitu. Lalu itu dari zaman SMA aja. SMA itu awalnya itu kita di konveksi, lalu dari konveksi sampai tahun 2000, dari 2013 sampai 2018an muncullah baru juga kayak Mazda Beauty. Saya juga pernah jualan masker, lalu muncul juga Mazda Collection, jualan kerudung, baju-baju cewek. Lalu keluar juga kita bikin kafe,
kafe kayak kedai Kang Nong sih namanya waktu itu, cuman kafenya nggak seperti Kokobili ya, kafenya kan wah kalau kita kafe-kafean lah, masih dalam arti nggak sekerennya Gamma Resto. Ya teman-teman nih, ini emang teman aku ini suka muji-muji aku jadi nggak enak. Iya, takutnya kan orang berpikirnya, udah punya kafenya kan enggak, kalau saya yang biasa-biasa aja. Gitu. Semua kan berawal dari yang biasa, semua itu berawal dari yang bawah. Lama-lama kita kan pasti nanti makin bagus dong. Iya, amin. Ya lalu dari situ saya juga bikin angkringan Mazda. Pokoknya untuk masalah dagang saya tuh dari dulu nggak pernah mikir bahwa aduh ini bukan passion saya, atau ibaratkan ini bukan di bidang saya. Saya tuh mikir gimana caranya saya menghasilkan uang aja dari dulu. Nice. Jadi pokoknya apapun yang saya jual, saya juga pernah jadi reseller teman saya jualan sepatu, lalu reseller teman saya juga jualan produk kayak susu segala macem. Pokoknya semua saya jalanin. Kalau orang yang udah berteman sama saya dari zamannya SMA nih, dari zaman BBM mungkin mereka udah tahu lah sedikit ya. Saya tuh hobi banget sama jualan, karena ya status saya tuh dipenuhi dengan jualan dan jualan. Nice. Contoh saya mau beli mobil, kayak saya waktu zaman SMA kan saya cuma dibeliin mobil ya Timor doang waktu itu. Timor kan tahun 97 lagi, kan di zamannya saya SMA tuh lagi hits itu dulu Honda Jazz, Civic FD. Nah, aku aja dulu nggak pakai Honda Jazz loh. Iya. Waktu zaman SMA? Iya, aku nggak pakai. Belum dikasih. Jadi aku Iya. jalan kaki terus kalau ke sekolah. Kan dekat dulu. Iya betul. Oh ya dekat. Kalau saya kan karena ayah saya tuh trauma. Kenapa saya dibeliin mobil Timor? Karena ayah saya habis kecelakaan, tangan kanannya tuh lumpuh. Jadi hanya berguna tangan kiri doang, makanya dia takut kalau saya naik motor. Jadi makanya dibeliin mobil. Mobil pun mobil tua kan. Wajar lah, kita namanya anak muda kan. Nggak munafik, pasti minta lah ke orang tua, ya kenapa sih dibeliinnya begini? Kata dia kalau pengen belinya yang bagus beli sendiri. Terus saya bilang lagi, orang teman udah aja dibeliin sama bapaknya kok yang bagus. Kalau kamu mau dapat yang bagus dari bapaknya, udah cari bapak lain. Sampai gituin saya. Bener-bener. Aduh, kata saya. Dulu cerita yang berudah itu mirip sih sama punya aku sih. Dulu waktu pas aku SMA juga kan sempet kan lihat teman-teman mungkin zamannya dulu SMA aku ada zamannya mobil-mobil kayak BMW gitu loh. Maksudnya Mercy gitu-gitu kan. Terus kan aku dulu kan masih naik Honda kan. Masih. Dulu aku tuh mobil pertama tuh CR-V dulu. Tapi yang CR-V lama, yang 2007 2008 gitu kan. Terus habis itu aku sama nih ngomongnya nih, aku pengen dong mobil yang baru gitu loh. Maksudnya bukan mobil yang turunan, maksudnya mobilnya pengennya yang all new, yang langsung dari datang dealer kan. Terus kayak omongannya sama sih, bener-bener kayak ya udah nanti kalau kamu udah punya uang kamu cari sendiri aja gitu loh. Sebenarnya didikannya mirip-mirip ya. Berarti ya bisa dibilang ini Berhuda ini semacam hustler ya. Ya berjuang lah. Iya, hustler. Ayah saya tuh ya pokoknya dari zaman SMP tuh ngedidiknya seperti itu. Dalam arti saya dulu tuh berpikir split amat sih, masa SMA dikasih duit 10.000 doang jajannya, sama dikasih uang bensin 25.000 untuk satu hari. Jadi kan 25.000 untuk satu hari bolak-balik buat ini bensin, karena kan, kan kita kan naik mobil. Jadi kasih 50.000 buat bensin, sisanya buat jajan. Enggak, yang 10.000 beda lagi buat jajan per hari. Nah, saya saking pengen dapat uang lebih nih dari 50.000 itu, kadang nggak pakai AC ke sekolahnya, kacanya dibuka, jadi 50.000 itu bisa 3 hari gitu. Saking kita istilahnya mengakalin ya gimana caranya buat jajan lah gitu. Walaupun istilahnya ayah saya tuh adanya pelit, tapi kalau untuk mama saya yang ngasih tapi nggak seberapa gitu. Jadi gitu sih, ayah mah lebih ngedidik saya tuh untuk nyari sendiri dan berjuang. Kan dari situ saya tuh kenapa dagang ya, sebenarnya dagang juga karena keterpaksaan. Kalau nggak dagang berarti saya nggak dapat uang tambahan. Nah, saya kan istilah pengen juga nongkrong, pengen juga, apalagi waktu zaman SMA kan kita juga pastilah punya pacar lah ya. Kan istilah gimana caranya ini buat jajan sama pacar kan, buat jalan berdua gitu ya. Makanya kayak gitu. Kalau 10.000 dikumpulin susah juga kan, di sekolah aja habis. Makanya dari situ saya dagang. Jadi saya tuh awalnya pas SMP tuh kayaknya seneng pas ngejual kelereng sama kartu, saya dapat uang nih. Nah dari situ akhirnya saya tuh seneng dagang, jadi apa aja saya dagang gitu. Seneng uang maksudnya bro? Seneng ya dapat uang gitu. Seneng dapat uang kan ya? Dengan cara apapun, dalam cara apapun ya. Kalau berdagang, mau dagang itu dagang misalkan kerudung, mau dagang lipstik, mau itu jasa apa ya, setidaknya yang penting saya bisa, saya lakuin gitu. Pokoknya berarti Berhuda semua apapun itu yang penting dilakukan, yang penting bermanfaat lah ya. Nah, yang penting positif gitu. Ya. Ininya apa sih namanya yang saya lakukan ya, istilah ya positif dalam arti ya kan tadi kita mencari berkahnya ya. Betul. Oke, bro, tadi udah ngomongin masalah bisnis, masalah tadi udah jualan semuanya. Ada satu kata nih
kan rata-rata kalau misalnya orang zaman sekarang nih ya, banyak ngomong mungkin mereka kalau jualan tuh malu gitu atau gengsi gitu. Gimana sih caranya? Misalnya dulu kan berudah kan mungkin mulai tadi kan sempat ngomong katanya statusnya udah isinya full jualan itu. Kan pasti banyak ada aja dong orang-orang yang nggak suka. Tahu kan? Maksudnya teman-teman tahu lah ya, ada orang-orang pasti yang julid, yang nyinyir, yang kayak apaan sih ini anak. Nah, untuk cara ini dong, kasih tipsnya dong untuk cara mengencounter tuh gimana? Maksudnya untuk melawan tuh seperti apa? Ya banyak sih teman-teman juga, banyak yang wih lo Nida dagang aja, kata jualan aja katanya. Ya udah, yang namanya kan temen kan biasa, entah itu bercanda, entah itu nyindir ya. Kalau saya kan dari dulu ya mungkin awal-awal juga sama saya kan kayak down, iya apa kok kata saya pada ngomongin kayak gitu kan. Tapi saya mikir lagi di sisi lain, tapi saya juga nggak dapat uang dari mereka nih yang ngomongin. Ya udahlah, akhirnya saya mikir sendiri tuh. Ya udahlah, untuk fokus istilahnya ya apa yang menurut saya baik saya lakukan. Tapi pas semester 6 barulah saya tuh kayak banyak masukan-masukan kayak dari motivator atau dari teman-teman, karena pas semester 6 kan saya juga kan udah mulai agak bertumbuh dewasa dari remaja. Saya juga banyak melihat inspirator. Ternyata mereka juga mengatakan, saya ingat kata-kata Jack Ma gitu, apa yang kita dapatkan hari ini adalah hasil dari 10 tahun 15 tahun ke belakang. Oh, dari situ akhirnya saya mikir, oh iya Pak, alhamdulillah saya waktu zaman kuliah tuh, walaupun saya kuliah saya bisa menghasilkan, karena ya tadi ternyata saya tuh nggak semena-mena bisa menghasilkan karena saya dari berjuangnya tuh dari zaman SMP. Dari zaman SMP seneng dagang, seneng jualan, jadi apa ya, menumbuhkan pengalaman gitu. Makanya oh jadi begitu. Jadi alhamdulillah untung saat muda saya tuh nggak terlalu dipakai buat main-main doang, atau bisa main-main tetap ada, tapi kan ada juga hal-hal sewajarnya lah ya. Betul, hal-hal positifnya kita ada kayak dagang segala macem. Nah akhirnya dari situ ya saya tuh seneng juga menambah teman baru kok. Jadi nambah teman baru itu saya tuh kalau ada kayak komunitas apa yang menurut saya suka, kayak saya kan dulu hobi musik, komunitas musik saya masuk. Karena saya les musik aja, saya tuh hampir semuanya saya les keyboard, vokal, gitar, lalu saya juga les bela diri segala. Saya tuh tujuannya satu, buat nambah relasi teman, karena saya tuh senang aja berteman. Jadi saya tuh nggak tahu ya, dari dulunya tuh nggak terlalu senang kayak mainnya sama itu aja. Saya tuh senang sama kenalan. Nah ya, tapi sekarang baru sadar, oh ternyata apa yang saya lakukan dulu tuh bermanfaat. Jadi sekarang saya udah banyak teman alhamdulillah. Jadi usaha apa aja istilahnya, jadi namanya ke teman kan orang lebih percaya lah ya sedikitnya ketimbang sama orang yang belum kenal. Nah dari situ yang sedikit memudahkan untuk kita berdagang atau berjualan. Yang penting kan tadi teman mungkin sekali dia support beli punya kita, tapi kalau kita produknya nggak bagus atau pelayanannya nggak bagus, mungkin yang kedua kalinya tidak. Makanya dari situlah kita harus menjaga produk kita dan pelayanan kita kok. Oke, bagus banget nih jawaban teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian masih berjuang, kalian mau berusaha, kalian gak usah dengerin kata orang. Karena bener nih kata Bro Huda tadi, kalau kita sekarang ngelakuin apa, itu bakal ngefek banget ya ke masa depan kita. Betul, juga kan. Ya. Oke, Bro Huda, next question nih. Menurut Bro Huda, orang yang berjasa banget nih sampai sekarang bisa kayak seperti di titik ini siapa? Maksudnya yang bener-bener yang wah, kalau nggak ada orang ini aku nggak bisa menjadi seperti ini. Ya, kalau untuk orang itu ya saya sendiri. Karena saya tuh dari dulu tuh lebih, tadi ayah saya tuh sering ngejatuhin saya. Ngejatuhin tuh maksudnya dalam arti kayak kamu nih istilahnya, saya kan dulu tuh disuruh ngelanjutin ayah saya apa sih pendidikan. Cuman saya tuh enggak. Jadi dia tuh kenapa sering ngejatuhin, dalam arti bukan ngejatuhin sih, berpikir lagi kayak ngedidik. Jadi apa yang saya hasilkan tuh dia nggak pernah ngasih ucapan terima hebat apa. Jadi seakan-akan wah saya ini kayaknya kurang nih di mata ayah saya. Makanya saya terus berusaha sampai akhirnya saya tuh berprinsip saya harus lebih kaya daripada orang tua saya. Misalkan orang tua saya punya tanah 2000 meter, saya harus punya 20.000 meter contoh. Nah itu impian terbesar saya harus lebih dari orang tua saya. Karena kembali lagi ya itu menjadi motivasi diri saya kok ya. Jadi orang yang paling berjasa ya saya sendiri, karena saya tuh sering kayak meremehkan saya, dalam arti kamu kalau jualan ini nggak mungkin berhasil, kamu tuh. Jadi saya merasa tertantang gitu tuh, apa benar kayak gini ya, kayak akhirnya berpikir lagi. Terus saya tuh pokoknya ya saya tuh sering kayak gitulah. Tapi saya tuh di situ berpikir kan, saya pikir lagi pakai logika, ya mungkin yang ini kayaknya kurang bagus nih buat kedepannya. Jadi saya berpikir, jadi saya tuh yang sering nilai saya sendiri, kamu tuh mau jadi apa kayak gini. Pokoknya dia tuh sampai sekarang aja masih suka ini sih,
bukannya ramahin ya, lebih kayak nasehatin, ngasih saran, padahal kayak saya nggak minta, kadang-kadang dia sendiri yang ngasih wejangan seperti itu. Ya mungkin karena ya saya orang tua mana sih yang mau anaknya gagal ya, mungkin kan kayak gitu. Walaupun saya juga di sini belum berhasil, masih berjuang gitu kan, masih merintis ya. Tadi yang menurut saya yang paling berjasa ya ayah saya sendiri, karena ayah saya yang sering membuat saya harus berpikir. Dan habis ayah saya baru mama saya itu yang support saya. Dalam arti mama saya tuh suka, udah jangan dengerin kata ayah mah kayak gitu-gitu juga, supaya udahnya semangat. Jadi balance, ayah saya ngejatuhin, mama saya tuh ya, ngebanggain saya ya. Jadi soalnya kalau misalnya salah satu lebih terlalu dikencengin, aku tuh kamu kan down. Kalau terlalu disupport jadinya manja orang gitu saya pernah nangis kok gara-gara ayah saya ngomong pedes. Dalam arti kamu tuh gak bakal jadi orang sukses kalau di bidang ini kayak gitu. Tapi ternyata ya emang saya sekarang tuh ya alhamdulillah berhasil bukan di bidang itu sih. Oh ya udah, berarti bener. Berarti nggak semua omongannya salah dong. Nah ya? iya makanya. Nice. Ya tapi tadi kan, bidang ini pun nggak disaranin sama ayah saya yang sekarang nih saya jalanin IO dan WO nih istilahnya. Awalnya nggak disetujuin? Enggak, maksudnya nggak disaranin, nggak disetujuin juga enggak. Dan arti saya mah tuh setiap apa nggak pernah bilang, biasanya mulai gas dulu aja gas baru aja. Ngomong Istilahnya sampai saya bisa kebeli mobil sendiri ya gara-gara bidang ini. Waktu bidang-bidang yang lain sebelumnya kita belum, hanya bisa buat istilahnya makan, gitu ya. main, makan. Nah setelah tahu sekarang udah berhasil beli mobil, terus udah dengar-dengar kan katanya ini WO-nya emang lagi hits banget di wilayah Banten. Itu kata orang tua khususnya ayah gimana? Diem aja. Mungkin ya menurut aku ya, mungkin papanya Bro Huda itu mungkin diem, tapi mungkin di hatinya dia bangga. Jadi mama aja biasa tuh yang ngebanggain, kamu mungkin hebat. aku tahu, aku ngerti kenapa sih. Mungkin dia sengaja kayak gitu, jadi biar kamunya itu terus-terusan gitu loh. Mungkin nanti di kemudian hari pasti dia akan ngomong kayak ngebanggain gitu loh. Mungkin ya menurut aku nih ya. Karena menurut aku sih nggak mungkin ada orang tua yang mau jerumusin anaknya. Iya betul. Tidak ada orang tua yang mungkin kayak mau, nggak tahu ya, aku merasa mungkin orang tua kita benar-benar yang suportif, bukan yang kayak orang tua toksik, tahu kan yang orang tua toksik gitu kan. Yang kayak benar-benar kayak nggak disupport, nggak dibiarin gitu loh. Ya dalam arti ya dimanja juga jangan sampai lah gitu. Soalnya saya juga belajar banyak kawan-kawan saya juga gitu yang istilahnya yang dimanja gitu. Jadi pas ketika udah lulus kuliah mereka bingung karena mereka udah biasa dimanja. Sedangkan juga banyak contoh-contoh kayak di luar kota sana, jadi orang tuanya udah nggak ada, mereka bingung kan. Istilahnya kan usaha juga, kalau usaha orang tua nih, orang tuanya nggak ada ya dia nggak bisa nih kan terusin. Ya udah jadinya kan akhirnya dijual-jualin sampai istilahnya tadinya dulunya orang kaya, teman-teman masih juga ada sampai sekarang tuh sampai malah ngontrak gitu, padahal dulunya itu pas zaman saya SMP tuh dia paling tadi kan punya ini punya itu. Nah itu tadi kembali lagi dunia tuh berputar. Nah dari situ saya semakin nambah usia tuh saya selalu mikir ya kalau saya ngandalin orang tua ya saya berpikir ngandalin orang tua tuh maksudnya kalau saya terus dikasih walaupun nggak banyak ya saya mau kebelinya gimana caranya gitu. Pokoknya kita harus bisa sebisa mungkin usaha andelin diri sendiri. Andelin diri sendiri. Nah dari situlah akhirnya saya tuh kan sama orang tua juga nggak ngasih modal setiap usaha tuh. Nah saya tuh ya lebih kebanyakannya ke reseller dulu, ngejualin produk orang. Makanya saya tuh paling sebel sih ya ngedenger anak-anak muda tuh bilang katanya nggak ada modal segala macam, padahal modal terbesar tuh bukan duit tapi dirinya sendiri. Ini bagus banget, ini harus di highlight nih. Kalau misalkan kita nggak punya uang pengen usaha, ya udah jangan kita usaha dulu dong. Kalau kita usaha karena kita kalau belum punya ilmunya atau taktiknya dalam usaha, kita dikasih duit nih modal 100 juta, saya yakin bangkrut. Karena kan nggak tahu cara memanage uang 100 juta tuh bagaimana gitu. Tapi dengan kita kerja di orang dulu, ngumpulin tuh, karena kan ibaratkan step by step lah. Nah disitulah kadang-kadang orang tuh malu untuk istilah berjuang dari awal, dari istilah jadi reseller dulu pengennya langsung jadi bos, padahal jadi bos juga nggak gampang gitu. Misalkan kayak sekarang Juragan 99, mungkin kalau tuker nasib nih saya jadi juragan dari saya, mungkin saya nggak bakalan bisa ngejaga perusahaan di 99 Corp itu. Pasti mungkin saat di tangan saya banyak trouble karena saya belum tahu nih proses dari awal yang ngebangun begitu. Karena semua harus ada proses ya bro ya. Karena tadi kan ibaratkan kita belum bisa bawa motor 1000 cc langsung disuruh bawa motor 1000 cc pasti jatuh, bener nggak? Bang Billy ibaratkan dulu belum bisa mobil, langsung suruh bawa mobil nabrak dong. Nah itu apalagi mobilnya cepet kan. Nah begitu kan usaha kita belum punya
tadi kan pengalamannya, ilmunya, strateginya, kita langsung dikasih usaha yang besar, berak pasti acak-acakan, saya yakin banyak trouble. Makanya kembali lagi harus step by step ya bro ya. Saya ngebaca apa sih namanya, dapat motivator juga itu, kita tuh harus membesarkan gelasnya. Betul. Jadi kalau kita pengen jadi orang hebat, kita harus wadahnya juga ya. gedein, karena nggak mungkin wadah kecil kita kasih air seember pasti lumer. Nah, ya, kita betul. harus membesarkan. Gimana cara membesarkan wadahnya? Dengan cara tadi kita bersilaturahmi dengan siapapun itu, belajar ke orang-orang yang udah berhasil, lalu memperbaiki diri. Contoh, saya dulu pemalu. Ngomong-ngomong pemalu, sama saya juga dulu pemalu banget. Oh, gitu. masa sih? Kayaknya kelihatannya ini ya, bener-bener Beruda tuh kayak apa? Ya. Extrovert, kayak Ya. misalnya gampang easy going itu gitu. karena saya dulu gini, waktu zaman SMP saya tuh malu banget. Jadi dulu SMP itu saya beraninya hanya sama cowok. Oh, Sama cewek saya dideketin nih, sama cewek keringet dingin kok. oh keriting ya. Karena tadi sih pemalu banget gitu. Pemalu saya dari ayah saya. Tapi saya mikir, aduh kalau saya pemalu, saya hanya bisa jualan nih ke cowok doang. Sedangkan ya mungkin saya juga pengen dapat istilahnya hasil dari cewek. Market Iya. baru ya. Terus saya juga mikir, aduh dengan saya malu saya nggak bisa apa ya, kayak bersilaturahmi dengan enak. Soalnya gini loh, saya lagi jalan nih, teman saya manggil kan cewek, udah gitu doang, karena malu. Iya, saking malunya gitu kan, kadang-kadang saya nunduk gitu kan. Pokoknya saya tuh malu banget gitu. Mungkin tuh ceweknya yang manggil kamu tuh kayak suka deh, bukan ya mungkin nggak suka sih, mungkin nyapa lah teman kan. Oh iya. Ya saya pokoknya teman-teman SMP sama SMA mungkin yang ngeliat video ini juga merasakan gitu tuh. Gak apa-apa, nanti pokoknya Dulu nanti saya malu, orangnya seperti apa, istilahnya pemalunya. Sekarang yang penting nggak malu-maluin kan bro ya? Enggak. Oh enggak. Istilah kita juga kan harus punya attitude yang bagus. Jadi Betul. kita harus melihat kondisi. Attitude, karakter ya bro ya. betul. Nih buat teman-teman udah yang pernah kenal Huda dulu nih, udah berubah, yang udah nyinyirin, yang udah bikin yang pokoknya yang jahat, yang zaman dulu ngeledek-ledekin ya. Iya. Sekarang udah sukses loh teman-teman lo. Masih berproses, belum sukses. Semua, ini orang sukses biasanya ngomong kayak gitu. Belum. Nih, oke bro, last question nih. Satu pesan untuk para penonton yang kemungkinan sedang berproses dalam bisnis atau mereka sekarang lagi struggle deh di bisnisnya. Coba dong kasih satu pesan buat teman-teman sekalian apa? Pokoknya kalian tuh jangan pernah berpikir sukses kalian tuh dari satu bidang, karena saya juga nggak tahu bisa sampai ke beli mobil tuh dari bidang WOA sama IO. Nggak ada kepikiran sama sekali dari zaman dulu, karena saya ngejajal semuanya. Jualan pelek, jualan makanan, jualan masker, jualan semuanya saya jual. Tapi karena jual manusia nggak pernah kan? enggak lah. Oh, nggak Pernah jual manusia, tapi bukan manusia yang negatif ya. Wah. Kan butuh MC, saya ada. Oh iya. Butuh Jasa namanya jasa, Pak. iya, Jasa. Kan? Jual manusia kan? Bukan dah. Iya, ya benar juga sih Iya. ya, nggak bukan Orang salah. sampai saya bilang ke teman-teman saya, kalau sekarang ya, sini lo punya keahlian apa, sini gue jual. Sampai ketawa, anjir lo gue jual. Lah maksudnya lo bisa nari, gue bakalan saranin lo jadi penari. Manajemen Iya. lah ya. Kita bahasanya Iya. mungkin di manajemen Ya kali misalkan ya. lu bisa konten kreator, temen gue lagi ada yang butuh, gue salurin. Kan jual manusia bukan? Oh bukan ya? Oh iya. Oh, by the way teman-teman, ini ada info yang penting ya. Jadi kayak yang waktu aku pertama-tama bikin konten yang bener-bener aku tuh pertama kali aku tanya ke ada nggak bro kenalan konten kreator atau editor. Nah ini nih. Ini Bro Huda yang bener-bener yang ngenalin ke konten kreatorku yang dulu ya bro betul. ya. Iya. Ya itu bener-bener awal lah. Jadi kalau ibaratnya kalau waktu itu mungkin Bro Huda nggak kenalin ke konten kreator, mungkin aku nggak mungkin lanjut sampai ini ya, lanjut istilahnya sampai mobil gitu. Bang Billy sampai sekarang juga kan karena konten kreator kemarin walaupun ada. Ya walaupun ya, itu mah nanti aku bakal ceritain nanti lah. Ya. Cuman aku sih emang bener sih bro, maksudnya ya hitungannya kan awal-awal soalnya dulu kan nggak tahu kan, maksudnya ada nggak nih kenalan konten kreator di daerah Serang. Aku langsung ngomong sama Bro Huda, terus Bro Huda ada kenalin, ternyata ya sampai sekarang ya itu cikal bakalnya ya bro ya, kalau pada mau tahu gitu loh. Jadi Bang Billy sampai istilahnya masuk TV segala macam kan karena ada konten kreator itu. Awalnya kesukaan saya. Kata saya ini bang, tapi tadi saya mah kan hanya menawarkan apa yang menyarankan ini bukan menyarankan, ini teman saya ada konten kreator, masalah fix enggaknya bagaimana terserah. Jadi saya kasih aja langsung kontaknya, jadi ya mereka berdua yang kontakkan Bang Billy sama yang konten kreator itu. Masalah saya nggak bilang bang harus terima ya, karena kembali lagi saya juga berpikir manusia tuh nggak bisa dipahami, dalam arti belum tentu orang baik tapi baik hatinya, belum tentu orang jahat hatinya. Pokoknya yang penting tuh kita mah hanya mengenalkan saja, karena saya mikir gini, kita baik sama seseorang, insya Allah kedepannya kita akan dibaiki lagi. Amin. Walaupun bukan sama orang itu. Betul. Saya tuh percaya itu. Kita tuh makanya kenapa harus menebar kebaikan, karena tadi kita membantu ini, emang kita mungkin nggak dibalas nih sama si ini, tapi dibalas sama orang lain. Karena saya tuh percaya itu, makanya tadi kan
Ya, alhamdulillah itu sekarang saya juga suka bilang ke teman-teman, ayo punya skill apa, ayo punya apa, karena kebetulan kan saya punya teman Bang Billy kan, istilahnya banyak karyawannya. Nah siapa tahu kan istilah teman saya ada yang bisa masak atau bisa admin. Nah bisa kita istilahnya nih Bang, kalau butuh admin misalkan contoh ini teman saya masalah keterima nggak keterimanya terserah Bang Billy kan, yang penting tadi kan kita tuh harus punya attitude, value atau nilai sama istilahnya keyakinan, integritas bro yang penting. Tambah integritas. Karena kalau kita punya semuanya tapi kita nggak punya integritas ya kita bisa bohongin orang. Kita bisa nggak tepatin janji atau apapun gitu loh. Oke, paling ada lagi bro yang mau tambahin? Ya jadi istilahnya untuk anak-anak istilahnya anak-anak muda khususnya yang masih umur 20-30 tahun, ya kata Jack Ma tadi banyakin gagal di usia 20-30 tahun. Karena usia 20-30 tahun tuh kita masih belum punya tanggungan, karena kita mungkin ada yang belum berkeluarga kan. Betul. Yang kedua kita masih punya jatah gagal tuh mendingan dihabisin masa muda nih, ketimbang kita contoh udah punya anak, udah punya istri umur 40 tahun, 30 tahun, 40 tahun kita gagal. Nah, maksudnya kan itu lebih lebih kita tuh sedih aja gitu tuh, karena harus merasakan gagal tuh ya istri kita, anak kita, mertua kita. Jadi lebih baik tuh mumpung masih muda, belum punya istri, udah jangan gengsi, jangan apa, karena terus jangan juga berpikir saya ini bakal sukses di dunia ini. Jangan, pokoknya kita jangan terlalu idealis. Yang penting ada peluang, hajar gitu. Harus realistis. Maksudnya apa? Ya? Idealis itu udah ngerti. Kalau saya idealis dulu jadi pemain musik, karena saya hobi musik. Ya mungkin nggak mungkin kan saya punya IO sama EO. Jadi ya itu tadi kembali lagi kita harus ngelihat peluang. Jadi jangan terlalu idealis. Jangan pengen tuh kita sukses dari bidang yang kita pengen, karena kita itu kadang kerja atau mendapatkan uang tuh di bidang yang kita tidak suka, tapi kita realistis aja, kita butuh uang gitu. Betul. Nah dari situlah kita yakin nih, contoh misalkan saya di dunia dekor emang pusing kan belajar dekor, tapi saya realistis, dari dekor saya dapat uang misalkan kayak gitu. Ya udah saya harus menyukai yang mungkin tadinya tidak suka, tapi saya harus menyukai, karena tadi kalau tidak dari dekor kan mungkin tidak dapat uang gitu contoh. Jadi begitupun teman-teman yang kerja, misalkan kerja di kafenya Bang Billy atau apalah itu, pokoknya nikmatin aja dulu prosesnya, tapi kita harus jelinger namanya. Kalau jelinger tuh apa tuh jelinger itu aku baru dengar, aku taunya ting-bating kalau bahasa sini. Jadi jelinger itu kenapa jelinger tuh kayak orang tuh seneng ngelihat peluang. Jadi opportunities lah ya. Jadi misalkan ada apa nih kerja di Bang Billy, orang misalkan waiters, tapi dia tuh mikir, misal Bang ada produk apa nih yang bisa saya jual lagi, kan istilah dia jadi jualan tanpa modal kan, ngejualin produk Bang Billy, tapi dia tuh dapat keuntungan dari produk Bang Billy. Misalkan dari Bang Billy 20.000 dijual 30.000 kan lumayan 10.000. Nah maksud saya itu jelinger tuh jadi jangan cuma hidup tuh jangan cuma satu titik, karena tadi kan kalau meja satu titiknya ini retak hancur jatuh. Kalau kita meja punya 4 titik kan, contoh kita satu gagal masih ada 3 titik yang menopang. Jadi itu sih nice, kata-katanya benar-benar memotivasi ya, banget. Makanya kan saya juga kan tadi bukan satu bidang yang saya geluti walaupun pusing-pusing, karena berarti ini bidangnya berarti udah kayak avatar juga ya, kayak teman-teman aku tuh semuanya saya udah avatar, api, udara, air, sama ini ya tanah ya. Karena saya pengelihat orang-orang terkaya di Indonesia, di dunia, mereka tuh bukan satu usaha. Iya, emang saya tuh dulu 2016 saya tuh emang kan ini saya kenapa benar-benar fokus di dunia usaha, karena saya dulu mikir istilahnya hal apa nih yang istilahnya orang-orang terkaya ini lakukan, ternyata mereka banyak bisnisnya, banyak ini. Makanya kan dari situ saya tadi nggak satu titik doang, walaupun dulu saya istilahnya main band, tapi saya juga jualan ini, saya juga ngelatih ini, jadi banyak yang bisa saya lakukan gitu. Pokoknya kan kita istilahnya kayak Bill Gates atau si Marx itu sama aja kan punyanya waktunya 24 jam doang kan, tapi gimana caranya kita memanfaatkan waktu tersebut gitu. Ya kayak teman-teman misalkan yang lagi kerja emang dari pagi sampai pagi lagi kan tidak ada waktu luang, toh istilahnya bisa juga kita manfaatkan waktu luang. Ya tadi cari sambilan lah, cari peluang-peluang yang istilahnya nggak pakai modal, ya berarti jadi reseller. Jangan main gengsi kayak lo nih udah kerja juga masih aja dagang. Ya ya kita balikin lagi, coba ya saya nggak dagang nih, misalkan kita ngomongin teman kan, yaudah saya nggak dagang nurut kata lo, berarti lo bayar gue ya tiap bulan, gituin aja sekalian gitu kan. Dia kayak ngehina kita atau kayak ngejatuhin kita balikin aja, lo bisa ngasih uang gue sini setiap bulan, gue bakal berhenti dagang kok gitu. Kalau misalkan dia ngomong lo mauan amat kerja jadi ini, oke gue berhenti tapi lo yang bayar gue ya tiap bulan, gituin aja. Istilahnya kadang orang tuh menjatuhkan itu teman yang tidak baik, harusnya teman tuh mensupport. Teman toksik ya bro ya ngomongnya.
mungkin kali ya. Toxic ya, haters lah ya, temen toxic etc. Harusnya gitu. kalau temen yang baik kan semangat yang misalkan dia misalkan jadi adminnya Bang Billy, lo harus kerja tuh maksimal yang bagus, karena semakin lo makin bagus ibaratkan lo bakalan bisa diangkat entah jadi atasan atau apa, karena kembali lagi sukses tuh nggak harus jadi owner. Sukses itu bisa jadi pekerja, tapi jadilah pekerja yang jadi yang punya value. Yang punya value. Jadi kan dia bisa jadi direkturnya atau jadi misalkan manajernya atau misalkan CEO-nya ya kan makanya banyak lah cara, dalam arti orang tuh kadang berpikir berhasil tuh harus jadi owner, karena tidak juga, karena mungkin ada yang nggak mampu jadi owner, karena nggak mampu tuh emang tadi kan usaha kan pusing Bang. Iya. Mungkin ada yang punya bakat atau nggak punya bakat dalam arti atau ada yang nggak kuat gitu, mentalnya belum kuat apa, ibaratnya sambil kita belajar lah, dalam arti yang berhenti kerja resign untuk usaha, wah itu salah, kecuali usahanya udah jalan nih, usaha udah jalan, kerja jalan, terus usahanya melejit nih, kita nggak ada waktu nih untuk kerja, baru resign, nah itu mungkin itu yang benar. Tapi kan banyak orang tuh mikir gue resign kerja bikin usaha, aduh salah banget, karena malah bikin usaha itu gambling itu ya. Kenapa saya bilang gambling? Kita nggak tahu barang kita misalkan beli pelek 10 atau beli sepatu 10, apakah ada yang beli? Apakah ada jaminan ketika kita beli barang itu kita ada yang beli? Nggak ada. Jadi kan gambling kan. Sama aja kita nggak tahu tuh. Makanya dari situ kita harus cari istilahnya sambilan-sambilan. Kita dagang, kita kerja, kita juga jual jasa. Misalnya jual jasa, misalnya gua bisa nyanyi nih, suaranya bagus, ya udah ngisi-ngisi waktu luang di kafe kayak apa buat nyari tambahan-tambahan aja. Yang penting produktif lah masa-masa mudanya ketimbang nanti semakin. Soalnya saya juga dengar kata-kata istilahnya Bob Sandi juga kan, kapan kita mau berjuang setelah kita lulus SMPK, lulus SMAK, lulus kuliah setelah punya istri setelah punya anak atau setelah kita menyesal ketika kita umur 50 tahun, 60 tahun. Udah mau bawa-bawa meninggal. Nah gitu iya. Iya benar, umur 60-an. Iya udah kan, maksudnya udah mau mendekati. Betul. Kalau aku gini sih bro, aku tadi yang bro udah ngomong, aku kepikiran satu sih, jangan sampai nanti waktu kita udah sakit nanti, waktu usia udah tua, ketika kita diranjang, kita ngomongnya ranjang kematian kali ya, misalnya kayak tahu kan yang sebelum mau meninggal kan diranjang kan, biasanya kayak sakit. Jangan sampai ngomong gini, aduh harusnya waktu aku muda tuh. Karena pokoknya kalau aku sih selalu gini bro, kalau hidup nih ya, life no regrets lah pokoknya, nggak ada penyesalan pokoknya. Nah terus saya juga senang sama kata-kata, ada kata-katanya seperti ini, apa tuh, lebih baik kalau kita lahir dalam keadaan miskin itu bukan salah orang tua kita, tapi kalau kita tua dalam keadaan miskin berarti salah diri kita. Karena kita kembali lagi kan, hidup itu kita lahir nggak bisa milih, wah saya pengen lahir dari anaknya ini nggak bisa. Kalau bisa milih, semua orang milih anaknya Sultan Raja sekalian. Raja sekarang raja itu kan apa sih namanya, yang Arab itu kan, Sulaiman. Apa sih namanya? King Salman. Ya, kalau pengen milih mah, karena kembali lagi, tapi nasib bisa dirubah kok. Betul. Karena banyak kejadian orang-orang nggak punya jadi punya. Contoh Juragan 99, Aji Krishna Bali, Korel Tanjung, itu banyak. Jadi kan starting from zero to hero. Makanya kan saya juga kenapa yakin, dalam arti orang yang nggak punya aja bisa jadi punya gitu. Ya udah, berarti tandanya sebenarnya nasib bisa dirubah. Betul. Tergantung kitanya nih. Yang penting punya mindsetnya ya bro. Nah mindset juga ngaruh tuh Bang, benar. Ada juga kan motivasi itu harus tiap hari. Emang benar, saya dari semester 4 saya tuh hampir tiap hari dengar motivasi aja. Mungkin yang udah ngelihat IG saya di @huda_mazda, saya tuh kadang-kadang nge-share-nya yang motivator karena aku sering lihat sih itu benar-benar tiap hari, wah bikin semangat. Ya karena gitu tadi kan kadang-kadang kita namanya berjuang kan, susah amat ya, nggak laku-laku misalnya, atau kerja, capek amat ya kerja gitu. Tapi ada motivator tadi, sedikitnya semangat, karena tadi nggak ada yang peduli saat kita nggak berhasil. Dan kita belum berhasil, nggak kan ada ayo semangat. Tapi ketika kamu udah sukses, semua tepuk tangan. Nah betul. Nah itu tuh yang kadang ya orang tua aja nggak nyemangatin kita saat kita berjuang tuh. Makanya tadi kita tuh jangan pernah berharap disemangatin orang. Mendingan kita tadi nonton YouTube. Nah kenapa saya nonton YouTube? Saya merasa disemangatin tuh sama si Jack Ma, Bill Gates, sama ya orang-orang. Jadi malah saya seneng, wah gua nih disemangatin sama orang-orang terkaya dunia. Walaupun saya hanya nonton videonya doang kan, tapi dari situ kan saya makin semangat. Jadi begitu, jangan pernah
tolong sih semangatin saya. Itu mah udah berarti hidupnya udah pesimis. Semangatin aja diminta-minta loh, tolong sih semangatin saya. Kalau saya tidak minta-minta semangat, tapi saya mencari gimana caranya saya disemangatin, ya udah saya nonton video motivator. Cari kalau nggak akun-akun Instagram yang motivasi. Nah iya, di follow-followin. Kan setidaknya pas kita buka IG ada yang nyemangatin, bagus kata-katanya repost. Nah kalau saya kenapa sering repost motivasi, bukannya saya menggurui, tapi ya saya men-share aja yang positif lah daripada. Tapi siapa tahu ada teman-teman yang ngeliat Instagramnya Berhuda jadi termotivasi juga. Alhamdulillah ada juga gitu. Sih ada yang ngomong, Ida katanya sering-sering ya share video ini, jadi gue juga semangat. Padahal kita tujuannya bukan buat dia tanpa gitu. dia share, dia tinggal buka Instagram itu aja lebih gampang. Iya harusnya, makanya tapi ya nggak apa-apa. Harusnya makanya kembali lagi, yang penting masih muda tuh, apalagi masih umur di bawah 30, pokoknya semangat. Ajak kendor Pokoknya buat teman-teman nih. Jangan pernah gengsi, jangan pernah malu karena kita bukan dikasih makan sama teman kita. Teman kita ngomongin kita, lu nih kerja aja. Ya udah gue berhenti kerja sini, bagi duit setiap bulan, nggak bakalan ngasih, saya jamin. Ini benar-benar mindset yang harus teman-teman punya nih. Terus teman-teman saya banyak yang ngejauhin karena saya jarang, ini awas nih ya, jangan kebanyakan nongkrong dulu saat kita berjuang. Kita tuh harus berjuang, harus belajar. Saya dulu juga sama teman-teman Dalo nih, nggak nongkrong, nggak asik amat sih, nggak seru amat, dalam arti bodo amat, dalam arti saya pengen sukses, saya pengen berhasil. Teman saya ngomongnya ya kembali lagi, kita jangan takut dimusuhin teman saat kita berjuang. Toh kalau kita berhasil pasti temannya ngedeketin lagi kok. Karena teman juga seneng istilahnya ngeliat temannya berhasil. Kadang haters aja jadi suka. Betul. Dulu ngeremehin ya, ih apa sih lo nih dulu nggak punya apa-apa, pas bareng punya mah ngedeketin, gimana kabarnya. Nah makanya kita buktikan dengan kita harus berhasil. Cuma kalau aku ini sih bro, maksudnya masalah teman yang ngedeketin sukses, kalau aku selalu pikirnya kayak gini sih. Waktu kita sudah sukses atau waktu kita udah mempunyai circle yang baru, itu teman-teman yang seperti kita tuh bakal datang lagi, ngerti gak sih? Bukan teman-teman yang beda gitu loh. Karena kan kalau kita makin main sama entrepreneur ya nggak sih, maksudnya kalau kita teman-teman kita main sama semua pengusaha kan rata-rata kan ya kita ujung-ujungnya bakal main sama orang yang sama kayak kita gitu loh. Iya betul. Iya kan, itu sih yang misalnya. Ya maksudnya yang tadi yang mungkin tadinya dimusuhin atau apa, makanya kita mah jangan kalau misalnya dulu dimusuhin sekarang temenin gara-gara udah sukses mah males banget itu mah. Maksudnya banyak kejadian seperti itu kan. Banyak, itu bukan banyak lagi ngadenin. Saya sering lihat kisah-kisah orang sukses aja, dulu dia dimusuhin sama temennya, terus akhirnya temennya kerja sama dia. Ada yang kerja sama dia, ada yang ngedeketin dia kan. Ya kembali lagi, kalau saya kan hobi baca-baca yang seperti itu, setidaknya buat motivasi saya, karena kita jangan sampai jadi mengemis motivasi. Dengerin ya. Tolong semangatin ya, karena ya diri kita adalah kita sendiri yang bertanggung jawab, bukan ibu kita, bukan bapak kita, bukan orang tua, bukan negara ya Mas ya. Bukan. Kadang orang tua kita aja nge-support kita, kalau kitanya nggak mau berubah atau sadar, percuma. Betul. Tadi aku sempat mikir gitu sih. Pokoknya kita tuh kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kita itu kembali lagi jangan pernah mikir, waduh saya nggak punya apa-apa, mana mungkin saya punya ini punya itu. Toh buktinya banyak kok di Indonesia. Nggak percaya, cek Juragan 99, Khairul Tanjung, Aji Krishna Bali, Tommy Lava. Pokoknya banyak lah contoh-contoh yang orang tadinya nggak punya apa-apa jadi punya. Jadi nah itulah ibaratnya yang harus jadi semangat kita, dalam arti dia bisa, kita nggak bisa. Nggak mungkin kan, kita juga mungkin bisa. Jadi saya berpikir apapun yang kita inginkan itu bakalan bisa terjadi selama nafas masih berhembus. Mantap motivasinya. Udah bener-bener kayak ini ya, kayaknya nanti the next motivator boleh nih Berhuda jadi the next motivator ya. Amin. Soalnya emang spiritnya dapet ya, apa ya dapet. Karena saya juga nggak tahu kenapa, walaupun saya belum sukses, saya tuh seneng tuh sharing ke teman-teman segala, karena saya mikirnya gini, nggak mungkin dong ketika saya nanti udah berhasil atau apa itu, saya melihat teman-teman saya jadi istilahnya nggak semangat atau apa, atau nggak sukses gitu ya. Mungkin masih muda nih, ayo kita berjuang bareng-bareng, siapa tahu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kita sama-sama sukses. Asik, mantap. Punya mobil Porsche kayak Bang Billy. Ferrari dong nanti, Lamborghini yang lain dong. Nah, aku mau orang biasa. Kalau Bang Billy biasa. Nggak gitu. Iya. Oke teman-teman, paling di episode Ngobil sekali ini udah tahu ya tentang profilnya Berhuda Mazda. Nanti pokoknya yang kita bisa tangkap dari perjuangannya, dari motivasinya. Jadi buat teman-teman sekalian yang masih struggle atau masih bingung bisnisnya takut atau nggak takut, kalian bisa belajar nih dari ini, kan benar-benar real life experience ya. Jadi maksudnya itu benar-benar nyata gitu loh, bukan kayak dibuat-buat. Nanti bisnisnya juga kalian bisa cek juga, nanti aku bakal kasih Instagramnya, usahanya apa gitu aja sih. Oke Berhuda, thank you banget ya udah mau hadir di Ngobil episode kali ini ya. Terima kasih banyak juga nih, suatu kehormatan lah diundang
kokoh lagi hits nih, yang lagi hits di kota Serang Cilacap. Nggak lagi hits kali, emang hits lah. Oh iya, oh ya semoga hitsnya nggak sekarang dong ya, seterusnya. Kayaknya pasti dari dulu lah. udah hits lah, cuma baru tahu aja. Oke Bro Da, makasih ya. Makasih banyak Yo, juga. thank you. Bye guys, dadah. Jangan lupa subscribe, like, and share.